Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah asuransi yang minggu lalu. Minggu lalu ada sedikit bahas tentang bank insurance. Kita sekarang lebih jauh lagi. Bank insurance masih ingat apa? Produk asuransi yang ada di bank. Produk asuransi yang dijual di bank. Jadi itu produk bank apa produk asuransi? Produk perusahaan. Kalau produk bank kan hanya deposito, tabungan, ya. Tapi kalau asuransi itu produknya dari perusahaan asuransi, tapi dijual di bank. Kenapa? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya ada bank insurance? Manfaatnya untuk Buat customer ada manfaatnya nggak? Masih ingat apa manfaatnya? kalau buat customer Ini ya, jadi ini win-win-win. Win buat siapapun. Buat bank manfaatnya apa? dapat komisi. Ya, dapat fee, dapat komisi. Tanpa dia harus punya produk. Buat perusahaan asuransi manfaatnya apa? Ya, tinggal baca aja. Simpelnya kan dia nggak perlu cari customer kan perusahaan asuransinya, karena yang cari Dan nasabah nasabah bank udah dapet gitu. Jadi udah kayak satu potensial, ada satu group of potential customers kan, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Beda dengan agency kan, kalau agency si perusahaan asuransi melalui agent dia harus cari-cari customer. Tapi kalau lewat bank, perusahaan asuransi nggak perlu capek-capek cari-cari customer, karena customernya yang potensial sudah ada di bank. Manfaatnya buat nasabah? dapat jamin. Dapat one stop financial solution. Butuh tabungan, datang ke bank. Butuh investasi, Datang ke bank. datang ke bank. Butuh asuransi, datang ke bank. Jadi layanannya satu atap, tapi dia dapat semua. Layanan komisi. Ya, one stop financial solution. Ini manfaat bank insurance. Jadi kayaknya sekarang semua bank besar terutama sudah memberikan layanan bank insurance. Seperti halnya semua bank besar juga sudah menjual produk-produk investasi ya. Nah, produk bank itu ada yang kita lihat. Tipe jualannya itu beda-beda. Karena tapi kemarin saya cerita apa risiko yang bank hadapi ketika dia jualan produk asuransi. Kemarin saya udah singgung. Reputation risk ya. Karena bank customer belum tentu paham bahwa itu bukan produk bank. Meskipun di dalam brosur itu ada kata-kata jelas tuh, produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak dalam penjaminan LPS, gitu ya. Itu karena bank ingin secara legal customer tahu bahwa hak dan kewajibannya nanti ada di perusahaan asuransi, bukan ada di bank. Tapi karena si nasabah belinya di bank, bisa aja nasabah berpikiran bahwa kalau ngeklaim memang datang ke bank, tapi yang bayar klaim kan bukan bank. Jadi jangan sampai nasabah salah komplain kalau salah alamat kalau komplain gitu. Kan hak dan kewajibannya adalah antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Bank hanya menjadi perantara terjadinya transaksi jual beli itu, gitu ya. So jadi bank dapat manfaat, dapat fee, tapi hati-hati dengan reputation risk. Utamanya reputation risk.
Ya risiko-risiko yang lain ada, tapi yang utamanya itu. Sekalinya dapat resiko. Nah, untuk itu, karena ada reputation risk itu, maka kemudian OJK juga ngatur. Sebenarnya bank itu penjual apa bukan? Jual. Nah, jadi dibikin banyak modelnya. Bikin banyak modelnya. Karena produk asuransi itu ada produk asuransi yang sangat sederhana, ada produk asuransi yang sangat kompleks. Kalau yang sederhana, reputation risk-nya kan mungkin nggak terlalu gede. Tapi kalau yang kompleks, kalau salah ngejelasin, nanti yang kena sasaran komplain adalah bank. Maka kemudian diatur tuh modelnya, model relasi antara bank dengan perusahaan asuransi. Contoh, ada 3 model. Satu referensi, artinya memberikan referral aja. Kalau memberikan referral berarti yang jualan bukan bank. Ini model pertama nih. Apa tuh? Namanya nggak kebaca ya? Referensi. Referral. Jadi kayak misalnya yang jualan itu si A, yang menguasai produk juga si A, tapi yang punya relasi dengan customer kan si B. A itu asuransi, B itu bank. Yang ngerti produk itu kan orang asuransi kan, polisnya tebel pula, mana paham orang bank, betul ya? Nah, si bank itu nggak ngerti produk asuransi, karena keahliannya orang bank adalah jualan deposito, jualan lending, jualan tabungan, ya kan? Nah, produk asuransi yang kompleks yang di dalam polis tebal itu, orang bank kan nggak bakal paham. Tapi yang hubungannya dekat dengan customer siapa? A atau B? Asuransi atau B? B dong. Nah, jadi ketika customer kan datangnya ke bank, yang punya relationship juga kan orang bank. Dia kenal si customer tinggal di mana, terus kebutuhannya seperti apa, kan itu yang kenal itu orang bank. Jadi bank misalnya bilang, Bapak customer, kayaknya Bapak harus punya asuransi deh. Masa pakainya BPJS Kesehatan doang, untuk profil seperti Bapak kayaknya harusnya pakai asuransi komersial Pak. Gitu misalnya. Oh kayak gimana? Oh ya, saya nggak bisa ngejelasin Pak, karena saya nggak paham detail produknya. Nanti orang asuransi aja yang ngejelasin. Itu namanya referral. Kayak misalnya kalian kalau mau jualan umroh, misalnya ya, ada saudara kalian yang mau berangkat umroh. Om, tante, mendingan umrohnya sama Idrisia Travel aja. Oh, emang kayak gimana produknya? Wah, saya nggak bisa ngejelasin, tapi nanti biar orang travel aja yang ngejelasin ke om, tante. Gitu ya. Itu namanya kita tidak menjual, tapi kita mereferensikan. Nanti orang travel yang datang ke, paham ya? Jadi kalau referensi itu kayak gitu. Orang bank nggak berhak menjelaskan. Orang bank hanya ngasih referral aja, ngasih ke referral ke orang asuransi. Asuransi ini follow up, ada customer gua kayaknya mau. Nanti orang asuransi yang follow up. Kenapa harus dibikin gitu? Karena produknya kompleks. Orang bank aja dia harus memahami produk dia sendiri, itu juga kompleks. Tambah lagi produk di asuransi kan terlalu kompleks. Dan terutama adalah supaya jelas siapa yang berhak dan siapa yang berkewajiban. Nah, kalau dari awal customer tahu bahwa yang menjelaskan adalah orang asuransi, jadi kalau dia komplain, kalau dia ada after sale service, dia akan menghubunginya pihak asuransi, meskipun datangnya di kantor bank. Pernah lihat nggak di cabang bank, tapi ada orang asuransi? Pernah ada dan notice nggak? Biasanya kan ada teller, ada CS. Pernah notice nggak? Di situ tuh ada meja khusus buat orang asuransi. Nggak notice ya? Nah, one day kalian datang ke bank, kamu perhatiin deh. Bahkan jadi misalnya ini satu cabang misalnya ya, ini meja teller ya.
Ini meja CS1, CS2, CS3 misalnya. Ini pintu masuk ya. Misal kita datang ngantri di sini ke teller kan. CS1, CS2, CS3. Ini biasanya kadang ini bukan CS Bang. Dan ini dikasih warna yang warna meja dan sebagainya itu seperti perusahaan asuransi. Misalnya di sini ada banner asuransi gitu. Kalau kalian datang ke Bank Mandiri, datang ke Bank Mandiri. Bank Mandiri itu warnanya kan biru ya. Tapi Aksa Mandiri juga biru. Aksa Mandiri tahu? Pernah lihat logo itu nggak, Aksa Mandiri? Kenapa? Pernah lihat nggak logo kayak gini? Ada logo Bank Mandirinya dan ada logo Aksanya. Itu perusahaan asuransi yang milik Bank Mandiri. Oh, gimana kalau milik? Ya kan boleh aja Mandiri diri kerjasama dengan Aksa. Aksa itu perusahaan asuransi milik Prancis. Mereka joint venture bikin namanya Aksa Mandiri. Tapi tetap bank asuransi. Iya, ini kan Bank Mandiri. Bank Mandiri as we know it. Kemudian ini Aksa, perusahaan asuransi multinasional. Kemudian mereka bikin perusahaan asuransi baru dengan saham 50-50. Misal ya, saya juga nggak tahu persis ya, 50-50. 50% sahamnya milik Bank Mandiri, 50% sahamnya milik Aksa. Oke. Jualannya gimana? Dia jualan di kantor cabang Bank Mandiri. Nah, ini kantor cabang Mandiri ya. Ada teller, ada CS1, CS2. Nah, satu spot ini dikasih buat Aksa Mandiri. Dia bannernya, seragamnya beda. Nggak sama dengan seragam CS di sini sama di sini disebutnya financial advisor. Agent bahasanya orang bank insurance itu financial advisor, FA. Seragamnya lain, sini sama ini lain. Kenapa? Supaya beda, supaya orang tahu bahwa ini entitas yang berbeda. Nanti yang ngejelasin itu, misalnya ada customer datang ke sini, si ini bilang, oh nanti ada asuransi nih buat kebutuhan bapak, tapi mendingan nanti dijelasin sama dia ya gitu. Atau nanti si ini menghubungi ini, bisa di sini, bisa di luar cabang, pokoknya yang menjelaskan ke customer adalah pihak Aksa Mandiri. Jadi yang ngejelasin adalah FA, bukan CS. Atau bukan RM. RM tahu kalian?
istilah-istilah RM itu, RM Padiki itu RM, Relationship Manager. RM itu adalah orang bank yang bertugas punya target, bertugas menyapa customer, menghubungi customer supaya target funding dan lendingnya tercapai. Istilahnya RM. Atau kadang disebut Personal Banking Officer (PBO), tergantung nama banknya ngasih namanya apa. Kalau misalnya di Agnia Care CRM, tugasnya apa? Menghubungi customer. Bapak, ini ada produk baru bagus buat Bapak, kayaknya cocok buat Bapak, kayak gitu. Menyapa customer kayak gitu ya. Bapak, ini ada deposito nih, lagi bunganya lagi bagus, juga ada promo dari bank, barangkali Bapak tertarik. Nah, itu tugas RM, Relationship Manager. Atau di bank lain disebutnya PBO, Personal Banking Officer. Nah, orang asuransinya kadang disebutnya FA, Financial Advisor. Kadang disebutnya IS, tergantung perusahaan asuransinya suka-suka. IS artinya Insurance Specialist. Jadi nanti jadi jargon-jargon itu terserah di masing-masing perusahaan ya. Nah, nanti yang ngejelasin ke customer itu bukan RM, tapi FA atau IS. Ini adalah ini dalam bentuk referensi. Jadi orang bank entah CS, entah RM, ataupun apapun nama jabatan dia hanya memberikan referral aja. Gali kebutuhan customer, kalau customer kayaknya cocok, perlu penjelasan lebih lanjut, maka nanti FA atau IS atau apapun bahasanya, atau kadang disebutnya BAS, Bank Insurance Specialist. Nama title itu kan suka-suka ya. Intinya ada yang bertugas untuk jualan asuransi. Apapun nama ini, jualan produk asuransi. Apapun nama ini, jualan produk bank. Dengan cara itu, maka bank bisa terhindar dari risiko reputasi. Kenapa bikin gini? Produknya terlalu kompleks. Hanya orang asuransi yang bisa ngejelasin. Paham ya sampai situ ya? Saya skip dulu, sekarang ke distribusi. Ini metode yang kedua, bank assurance model yang kedua. Ini bank assurance model yang pertama, referensi. Bank assurance model yang kedua adalah distribusi. Apa itu? Kalau yang ini, orang bank sendiri langsung jualan. Produk yang ditawarkannya produk asuransi tradisional, nggak susah. Bank menjelaskan dan menjual. Ini selling agent kalau bahasa di reksadana kan, orang bank jualan produk reksadana kan. Nah, itu adalah bank itu disebutnya selling agent. Kenapa? Karena orang bank sendiri langsung jualan. Ini nama bank assurance modelnya adalah distribusi. Jadi kalau kalian ditawari produk asuransi langsung oleh orang bank, berarti model bank assurance-nya adalah distribusi. Produk bank apa produk asuransi? Produk asuransi. Artinya kalau misalnya bank tersebut menerapkan model distribusi, nggak perlu dibikin begini-begini, nggak perlu ada orang asuransi juga di sini. Jadi semuanya CS sama RM bank aja yang jualan.
Karena produknya sangat sederhana, nggak susah dijelasin. Jadi isu reputation risk-nya itu lebih sederhana, lebih minimal, karena produknya sederhana, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, namanya modelnya adalah integrasi. Kalau ini jauh lebih sederhana lagi. Jauh lebih sederhana lagi. Kayak ada namanya produknya gini, sangat sederhana. Namanya tabungan pendidikan, misalnya ya. Nasabah store tiap bulan 100.000. Seribu terus. Tujuannya apa? Karena tabungan pendidikan, tujuannya untuk nanti kalau anaknya kuliah. Dengan tabungan pendidikan biasanya bunganya tinggi. Kalau kalian deposit, kurang lebih bunganya seperti deposito. Bukan produk tabungan biasa. Kalau tabungan kan bunganya nggak nyampe 1%, 0,5%, bahkan 0,25%, kecil banget. Tapi kalau kalian buka rekening tabungan pendidikan, itu bunganya mirip-mirip deposito. Misalnya bunganya 4% ya. Tiap bulan store 100.000. 100.000 terus gitu ya. Sehingga nanti menggulung kan, menggulung. Sehingga nanti pas anaknya umur kuliah itu umur berapa sih? 16, 17, 19 ya? Umur kuliah 19 ya? Ini duitnya kan udah banyak, mencapai misalnya 100 juta. Jadi ada produk begini nih. Kalian kalau beli ini nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik sembarang. Karena kan, kenapa tabungan kita nggak pernah ngumpul? Karena kan sebentar-bentar ditarik di ATM. Kalau produk begini, itu biasanya nggak dikasih kartu ATM. Nah, ini namanya targeted saving, istilahnya. Nama produknya targeted saving. Jadi tabungan yang ditargetkan untuk mencapai tujuan tertentu. Bunganya berubah-ubah. Berubah-berubah tentunya, berubah-berubah. Tapi rate-nya kurang lebih seperti deposito. Jadi kita komit tiap bulan masukin duit, masukin lagi. Kan yang berbunga dibungain lagi, terus tambah lagi, terus kayak gitu kan. Jadi ini mengajarkan kedisiplinan. Sehingga nanti duitnya ngumpul pas anaknya kuliah, udah ada uang gede. Bagus nggak produk kayak gini? Bagus. Ya, kalau nggak begini nanti biasanya kita kan nggak disiplin sama diri sendiri kan. Tujuannya buat misalnya umroh, kepake. Tujuannya buat pendidikan anak, ya kepake. Tujuannya buat ngumpulin duit buat DP rumah supaya terkumpul duitnya, kepake. Kan gitu ya, tipikal kita gitu. Nah kalau di lock begini, kita itu dipaksa disiplin. Si bank terus nawarin gini lagi. Pertama, manfaatnya produk ini, satu bunganya tinggi,
Kedua, membantu Bapak Ibu supaya disiplin. Ketiga, jika Bapak Ibu meninggal di sini, maka uang ini keluar. Kan orang tua berencana nih. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Si orang tua ini meninggal. Maka si orang bank bilang, jangan khawatir Bapak Ibu. Rencana Bapak Ibu untuk pendidikan anaknya sudah aman. Kalau beli produk ini. Padahal baru store 2 bulan, 3 bulan misalnya. Ternyata meninggal. Jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu dapat uang pertahungan senilai gold Bapak Ibu. Keren kan? Keren. Langsung gas dari sekarang buat anak. Walaupun Nah, bagi sekarang kalian yang belum menikah dan belum punya anak, siapin aja sekarang. kalau buat umroh kalian Pak. Nah, kurang lebih kan sama aja. Umroh 3 tahun kan? Misalnya 3 tahun. Oke, kita bikin target saving 100.000 atau berapalah saya nggak tahu ya. Saya mau 500.000 deh per bulan. Jadi saya dipaksa disiplin kan? Tret. Sampai 3 tahun dapat uang 50 juta. Cukup dong. Umroh plus Iya. plus ke Turki. Meninggal. Kitanya nggak usah berangkat umroh. Iya. Tapi ada dana yang terserah ahli waris mau ahli waris berangkat umroh atau Ini mau dimanfaatkan. Ya, ada asuransinya sebesar 50 juta. Sama kayak ini kan? Enggak kayaknya kalau saya kita pura-pura mati gimana? Itu namanya fraud. Nggak boleh ya Pak. Kayak kepikiran pura-pura mati, terus nanti kita bikin identitas baru lagi. Itu namanya fraud. Artinya udah nggak boleh begini. Nggak aja. Nah, ini kan penawaran yang menarik ya buat orang awam, buat masyarakat umum. Dengan cara ini, 1, bunganya tinggi. 2, membantu disiplin nabung dan disiplin nggak narik. Ketiga, jikapun ternyata rencananya gagal karena kita meninggal, maka kita dapat santunan senilai dana yang ditargetkan tadi. Makanya sebutnya targeted saving. Orang tua cuma dikumpul udah rentan meninggal. Ini ada batasan usia nggak sih? Ada. Ada batas usia. Umur dari partai. Berapa Pak? Hah? Nah, mamanya ini. Biasanya kayaknya umur 55 deh. Tuh kan 55. Belum pensiun. Iya. Tergantung perusahaan asuransinya, bisa 55, bisa 60, bisa 50. Yang jelas ada maksimum usia. Pertanyaannya, ini produk bank atau produk asuransi? Tapi kan ada saving 4%. Integrasi. Ya, betul. Itu namanya produk integrasi. Ada unsur produk tabungannya, tapi juga ada unsur asuransinya. Pertanyaannya, siapa yang bayar premi? Premi. Iya. Dasar berapa? Dari mana? Nabung Iya, dari 100.000 itu sebagian diambil sama asuransi atau gini, kan bank itu terima ngasih 4% kan? Ya, Duit ini sama bank diapain? diputer. Diputer kan? Diputer. Entah paling sederhana ditaruh di BI. Kalau misalnya terimanya 7%, sementara ngasih 4%, berarti ada net, masih ingat? Net interest margin 3%. Dari net interest margin ini sebagian buat bayar premi. Sehingga misalnya 1% buat premi, 2%-nya buat bank. Paham ya? Jadi customer bayar premi nggak? Bayar. Enggak, karena dari bunga dari sini. Oh. Jadi di 100.000 ini benar-benar Kembangkan. dikembangkan dengan nilai 4% ini. Jadi nggak motong. Kalau ya dapat 7
persen dari BI-nya. Itu risikonya bank. Oh, resikonya Bang. Oke. Nah, jadi kalau produk kayak gini nih, siapa pemegang polisnya? Masih ingat materi yang kemarin? Produk kayak gini, kira-kira siapa pemegang polisnya? Bang, Betul, bank. Siapa tertanggungnya? orang nasabah. Siapa penerima manfaatnya? Nasabah. Iya, keluarganya nasabah. Keluarga. Jadi pemegang polis itu bank. Customer nggak pegang polis. Customer cuma pegang sertifikat, selembar sertifikat. Ini namanya produk integrasi. Ada unsur produk banknya, yaitu saving dan pembungaan, dan ada unsur produk asuransi. Yang kayak gini kan sangat sederhana asuransinya, maka yang ngejelasin langsung orang bank. Tapi di dalam brosurnya tetap nanti ada ketegasan. Unsur saving adalah risiko bank. Unsur insurance adalah risiko asuransi. Dan produk ini adalah kerjasama antara bank dan asuransi. Jadi ada ketegasan begitu. Jadi bank sekali dia jualan produk ini, dia dapat customer yang beli produk bank dan dapat customer yang beli produk asuransi. Namanya produk integrasi. Jadi produknya di bundling. Bank yang memasarkan produk yang secara otomatis memasarkan produk asuransi. Nasabah dapat membedakan antara risiko yang ditanggung oleh bank dan asuransi. Jadi nasabah tetap harus bisa ngebedain. Jangan dipikir bahwa ini yang bayar nanti adalah bank, bukan. Jangan. Tetap harus jelas di dalam brosur bahwa ada risiko yang ditanggung oleh bank, which is risiko bunga ini tadi. Ada risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, which is uang pertanggungan. So, jadi semakin sederhana itu produk, jadi keintegrasi. Sederhana banget. Kalau sederhana aja, distribusi. Jadi ini yang jualan produk bank, yang ini jual, orang bank. Yang ini yang jualan orang bank juga. Tapi kalau yang ini itu orang asuransi yang harus ngejelasin. Tujuannya apa? Tadi kebayang ya. Kenapa ada 3 model ini? Tujuannya karena bank harus menjaga reputation risk. Coba lihat lagi lebih dalam yang referensi tadi nih. Referensi ini ternyata ada 2 sub model lagi. Yang barusan saya cerita itu sub model yang ini. Tidak dalam rangka produk bank. Produknya benar-benar nggak ada urusannya sama produk bank. Produknya kompleks, sulit, dan nggak ada kaitannya dengan produk bank. Kalau ini kan ada kaitan dengan produk bank ya. Kalau yang ini ada nggak? Tidak ada. Ya. Sederhana dan tidak ada kaitan dengan produk bank. Ini sederhana dan sangat terkait dengan produk bank. Nah, yang ini juga ada kaitan, ada yang nggak kaitan. Kalau yang nggak kaitan, ini pasti kompleks punya. Udah kompleks, nggak ada kaitan lagi. Contohnya produk apa? Ya produk yang dijual sama agent. Produk kesehatan, critical illness yang saya cerita ya. Produk unit link, produk perlindungan seumur hidup. Pokoknya yang produk yang sangat asuransi banget. Nggak ada kaitannya produk bang.
Nah, ini yang ngejelasin harus orang asuransi. Tapi ada referensi yang terkait produk bank. Contohnya KPR. KPR kan kita minjem duit ke bank kan? Kenapa diwajibkan ada asuransinya? Kalau kalian beli KPR nanti, beli rumah, nanti kalian diwajibkan beli asuransi. Ada yang kebayang nggak, cowok-cowok? Kalau kalian beli KPR, kalian diwajibkan suka nggak suka harus beli asuransi. Kebayang nggak maksudnya apa? Kalian punya motor? Kalian punya motor ada nggak? Pernah ke leasing nggak? Beli motornya di leasing pernah nggak? Oke. Kalian pernah tahu nggak bahwa kalau beli motor lewat leasing, kalian diwajibkan beli asuransi? Tahu nggak? Nggak tahu juga nggak apa-apa. Nggak tahu. Oke. Terus yang motor dari mana? Dari second. Jadi kalian itu kalau beli motor misalnya ya, ke leasing, itu nanti bayar provisi, bayar asuransi, gitu. Bayar tuh, kita yang bayar. Leasing. Misal harga motor 25 juta misal ya. Oke. Kan pasti dileasingin tuh sama si dealer tuh. Dikreditin, kredit istilahnya. Jadi ada DP. Istilahnya tuh TDP, total DP. Di mana adalah misalnya 10% dari nilai ini ya. Kemudian ada biaya provisi atau biaya admin. Admin misalnya saya nggak tahu berapa, 1 juta. Terus ada biaya asuransi. Misal 1 juta, saya nggak tahu berapa. Sehingga total TDP-nya misal 5 juta. Jadi kalian dengan bayar 5 juta aja, ini kalian bisa ambil motor. Tinggal nanti cicilannya 1 juta per bulan, misal kayak gitu. Paham ya? Nah, ada komponen asuransi yang kalian bayar di awal. Bisa nggak kita bilang sama leasingnya, saya nggak mau bayar asuransi deh? Nggak, pasti ditolak. Karena ini udah aturan OJK. Setiap skema leasing motor, mobil, harus ada asuransinya. Jadi kalau kayak gitu cuma sekali bayar aja? Sekali. Misalnya kita minjemnya ini untuk 5 tahun misalnya ya. Nanti asuransinya ini untuk coverage 5 tahun. Kalau misalnya kita ambilnya tenornya 3 tahun, asuransinya juga untuk 3 tahun. Di KPR juga kayak gitu? KPR juga gitu. Misalnya ini kan motor ya, sekarang KPR. 500 juta misalnya rumah ya. Oke? Sama, nanti si bank gitu. DP-nya, adminnya, asuransinya. Total 20 juta, misal. Ini rincian ini diperhatiin, jangan lihat totalnya doang. Setelah itu cicilan misalnya 5 juta per bulan. Kan gitu cara mainnya. Nah ini ada unsur asuransi. Boleh nggak saya bilang sama banknya, saya nggak mau asuransi deh? Nggak boleh, karena ini aturan OJK. Harus. Benefitnya apa? Buat siapa? Buat pasangan. Buat customer. Benefitnya, ini misalnya tenornya 10 tahun misalnya ya. Oke? Kan kita nyicil 5 juta per bulan. Ternyata tahun ketiga meninggal. Maka rumah sudah lunas. Gimana ya?
Kok bisa? Karena perusahaan asuransi bayarin kewajiban utang sisa kita ke bank. Enak tapi nggak enak. Kenapa diwajibkan oleh negara itu? Supaya kalau ada yang meninggal, customer nggak kebawa utang ke akhir. Kalau yang motor Pak, ada yang malingan. Ini biasanya memang dalam konteks kemalingan atau tabrakan. Atau, disebutnya TLO, total loss only, nama coverage-nya. Kalau mobil ada namanya all risk. Istilah-istilah nama produk ya. Nama produk asuransi mobil itu kalau all risk itu artinya bahkan event baret pun di cover. Tapi kalau total loss only berarti hanya kalau kerugiannya total loss. Hilang itu kan total loss hilang. Atau tabrakan hancur yang nggak bisa diperbaiki lagi. Nah kalau motor misalnya baret doang ya nggak di cover. Karena coverage-nya adalah TLO. Mobil juga kalau saya ambilnya TLO, kalau mobil saya baret nggak di cover. Kalau yang KPR tadi berarti benefitnya cuma kalau misalnya meninggal lunas gitu. Kalau misalnya kebakaran Enggak. Artinya yang diwajibkan oleh OJK atas jiwa aja. Jadi kalau mau ke cover asuransi lain, Nambah. kalau asuransi. Ya, nambah asuransi kebakaran. Gitu. Gak yang tahu kan kompor itu mah. Gak bisa sih. Berapa ini Pak lamanya garansinya juga? Garansinya misalkan setahun atau berapa 3 tahun? Garansi gimana maksudnya? Misalkan kebakarannya di tahun berapa gitu? Yes, kalau asuransi ini, sorry ya. Kalau asuransi jiwa ini sekali bayar untuk 10 tahun. 10 tahun. Tapi kalau kebakaran, karena kita belinya ngeteng, biasanya coverage setahun. Bayar setahun gitu. Oh, tahun. Dan preminya murah. Kalau sama yang bisa Preminya murah bang. nanti itu yang rumah. Nggak tahu. Kayak ada Kalau kebakaran itu perbaikan kebakarannya kali ya, bukan diganti rumah baru. Iya dikasih uang Oh, siap. senilai kerugiannya. Emang udah. Sampai-sampai juga. ada yang Oh, tahun dibakar kok. Lu ngecat lagi mau? Saya tahu inovasi ya, Ini saya kasih contoh nyata nih. Gimana ya? Enak tapi nggak enak. Enak kalau terima klaimnya, nggak enak kalau bayar preminya. Iya, asuransi. Terus mah kayak kayak final itu mati gitu. Nih, ini contoh nyata. Istri saya kan lagi di sini. Istri saya lagi di Jakarta. Tiba-tiba dia nge WhatsApp. Mobil itunya pecah. Mobil ini Terus tuh baret ketabrak taksi. ya si taksi biru taksi hijau. Taksi biru. Oh, berubah. Taksi biru. Kan sedih banget ya. Ya udah datang aja ke asuransi. Selesai, nggak usah berantem sama supir taksi. Datang kita ke ini ke Bluebird, datang ke Bluebirdnya. Ganti dong. Lu mau ganti nggak? Akhirnya dia mau. Kan ada asuransi itu nggak 100% di coverage, di cover. Ada kalau asuransi mobil itu ada namanya on risk. Ada 300.000 kita bayar. Jadi kan saya datang ke bengkel, terus nanti perusahaan asuransi bayarin perbaikannya. Tapi saya juga ikut bayarin juga 300.000, maksimal 300.000 aja. Jadi misalnya kalau totalnya 5 juta misalnya ya, nah saya bayarnya 300.000, perusahaan asuransi bayarnya 4.700.000. Nah istri saya datang ke Bluebird, minta dibayarin yang 300.000-nya. Enak kan, lu nabrak gue, tapi bayarnya cuma 300.000. kalau kayak gitu klaimnya lama nggak Pak? Enggak, Oh langsung ya real time. langsung. Itu ada batasannya nggak Pak? Nggak boleh lama lagi. Perusahaan asuransinya minta kalau
ketabrak atau apapun maksimal 5 hari. Oh. Buru-buru ngeklaim, nggak boleh dilama-lamain. Kalau misalnya boleh klaim, boleh kembali nggak? Boleh, boleh. Kan kita nggak tahu accident kan, kecuali Jangan mau pikir ulang Iya, berarti kalau aja masih sebenarnya bisa. Kita harus melihat uang iya, nggak serius. Fun fact-nya, ini kan istri saya ketabrak di minggu kemarin. Sebenarnya kami sudah ngeklaim di sebulan lalu dan belum beres. Maksudnya pekerjaan perbaikannya itu belum dilakukan. Jadi akhirnya saya ngeklaim 2 kali. Atas kejadian bulan lalu sama atas kejadian yang minggu kemarin. Kalau bulan lalu istri saya yang masuk parkiran tapi nyerempet ke tiang. Kalau itu sebulan lalu. Terus ngeklaim tuh. Yang ini udah klaimnya udah di-approve, silakan datang ke bengkel untuk perbaikan. Ketabrak sama supir taksi. Jadi ada 2 klaim. Istrinya keren nih. Suaminya lebih keren santai. Santai aja, nggak usah berantem sama supir taksinya, kasihan dia lagi cari kerja. Oh, banyak bener itu, Pak. Hah? Kasihan benernya, Pak. Saya datang ke Bluebird-nya aja. Nanti bagaimana urusan Bluebird sama supir taksinya terserah dia. Tapi Kita mah santai. bayar 300.000 ke saya. Daripada gua minta 5 juta. Jadi 300.000-nya dibayarin sama Bluebird, terus yang 4,7 jutanya dibayarin sama perusahaan asuransi saya. Itu kan enak kalau punya asuransi. Nggak perlu berantem. Kalau suami gue begini. Kalau itu yang untuk kendaraannya Pak? Kenapa? Musik kendaraan kan? Mobil ya, itu Oris ya namanya. Kalau Oris itu baret pun di cover. Tapi kalau TLO hilang dulu. harus tabrakannya ringsek banget gitu. Jadi kayak udah susah diperbaiki lagi gitu. Biar Pertamina. Atau hilang, total loss beneran. Nah preminya yang Oris tentunya lebih mahal daripada yang TLO. Gitu, jadi nggak usah berantem sama supir taksi, nggak usah berantem di jalan, kencang-kencangan suara, nggak usah. Ada nggak Pak asuransi yang kalau kita dapat cuma asuransi itu udah dapat jiwa, udah dapat kendaraan, semuanya silakan. Enggak sih. Enggak sih. Berarti itu kendaraan jadi cuma khusus buat kendaraan aja. Iya. Kan ingat perusahaan asuransi itu kebagi 2. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian. Nah, kalau jiwa itu di covernya sama asuransi jiwa. Tapi kalau kayak KPR contohnya kan itu atas jiwa kan. Tapi kalau kebakaran, mobil tabrakan itu asuransi kerugian. Beda perusahaan. OJK mengatur bahwa tidak boleh satu perusahaan asuransi melayani 2 jenis ini. Nggak boleh. Oh, hidup tenang dulu. Kalau yang dari bank juga nggak ada Pak. Kenapa? Yang itu yang untuk asuransi di bandar. Biasanya contohnya yang tadi ya, motor pasti bukan bundling kan, tapi produk kerjasama aja. Motor pasti ditambahkan asuransi TLO. Kalau KPR pasti ditambahkan dengan asuransi jiwa kredit namanya, AJK. Asuransi jiwa kredit. Mahal ke rumah. Harga jiwanya. Jadi ini suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus bayar karena wajib bayar OJK. Tapi kalau misalnya mau semuanya all in perusahaan asuransi kayaknya nggak ada. Tadi saya bilang kan perusahaan asuransi itu harus jelas apakah asuransi jiwa atau asuransi kerugian. Di peraturan OJK begitu. Maka ada perusahaan namanya Allianz, ini yang saya pakai, Life. Tapi ada juga perusahaan satu lagi namanya Allianz Utama. Ini
PT Asuransi Jiwa Allianz Life, ini PT Asuransi Allianz Utama. Bedanya apa? Yang ini life, yang ini general. Tapi logonya satu, Allianz. Tapi orang salah aja. Tapi di dalamnya ada dua. Demikian pun Aksa tadi kan. Aksa Mandiri itu hanya life, tapi ada Aksa Insurance. Itu adalah perusahaan yang khusus di general aja. Nah, artinya teman-teman balik lagi ke materi, produk bank itu butuh mitra asuransi kan. Karena kalau enggak, misalnya KPR nggak ada asuransinya, yang rugi bukan hanya customer. KPR nggak ada asuransinya. Bank dirugikan nggak? Rugi. Iya, kalau terjadi klaim, apa ruginya bang? Saya tanya cowok. Kalau misalnya KPR, saya ngasih duit nih, 500 juta ke si Fulan. Si Fulannya meninggal. Apa ruginya buat bank? Kalau ruginya buat ahli waris, udah jelas kan? Waduh, ayah saya meninggal, berarti saya harus lanjutin cicilan. Kalau enggak, nanti rumahnya disita. Itu kan pola pikirnya customer. Bener kan? Sekarang tadi saya bilang, bank juga dirugikan. Kalau si Fulan ini meninggal, apa kerugiannya? Yang menanggung utang kan ahli warisnya. Kebayang kira-kira? Atau call a friend? Kalau call a friend saya serahkan ke perempuan. Apa risiko bank kalau saya ruginya? Nah? Apa risiko bank kalau si Fulan ini nggak di cover asuransi? Saya lempar ke cewek. Apa risiko bank kalau si customer ini nggak di cover asuransi jiwa? Risiko gagal bayar. Paham ya? Jadi yang sanggup bayar itu kan si Fulan, si ayah. Kalau ternyata si ayah ini meninggal, istri dan anaknya apakah punya kemampuan bayar yang sama? Kalau ternyata jadi macet, nah di situ risiko bank. Paham ya? Jadi kenapa OJK mewajibkan? Satu, supaya customernya tidak dalam posisi kredit macet. Kedua, supaya banknya tidak dalam risiko kredit risk. Atau berarti di bank itu berarti NPL istilahnya. NPL-nya nggak bengkak, non-performing loan. Kalau NPL tinggi, bank kesehatannya jatuh. Kalau NPL-nya turun, kesehatan keuangan bank bagus. Nah, kalau misalnya ini nggak di cover, banyak yang macet, maka NPL naik apa turun? Naik. Naik ya. Sementara bank dijaga oleh OJK, lu harus mencapai nilai NPL tertentu. Nah, saya kan beli KPR ini ya. Tadi pertanyaannya bagus tuh. Ini covernya jiwa doang ya. Kalau kebakaran gimana? Beli sendiri. Kan gitu saya jawabannya ya. Saya pernah cerita deh di kelas ini. Ini persis real story yang saya hadapi, yang saya pikirin adalah kalau saya meninggal kan saya langsung lunas dong utangnya. Ahli waris saya kan nggak terbebani. Kalau saya penyakit kritis, stroke, cancer, sehingga saya nggak bisa bekerja, gimana dong? Akhirnya saya beli CI, produk CI, critical illness. Jadi beli polisi yang berbeda, isinya ada CI-nya. Tujuannya apa? Jika saya cancer atau stroke sehingga saya tidak bisa bekerja atau apapun ya, maka dapat uang yang uangnya bisa dipakai buat melunasin ini. Wow. Jadi proteksinya itu luar biasa. Wow. Kalau ternyata saya sehat-sehat aja gimana? Rugi dong. Udah bayar premi. Ya iya memang rugi. Tapi kan saya dapat manfaat. Manfaatnya apa? Apa manfaat yang saya terima? Saya bayar premi dan saya nggak kanker, nggak stroke, nggak penyakit jantung, nggak gagal ginjal.
Saya apa manfaatnya? Tenang. Ketenangan. Saya tenang. Sama asuransi mobil tadi itu, ya. Ternyata istri saya tabrakan sama supir taksi. Oh ya, alhamdulillah di cover kan. Oke, kalau nggak ada tabrakan, terus manfaat saya apa? Tenang. Tenang. Kalau enggak, Kalau nggak, aduh begitu. mau makan tenang. Jadi yang saya beli itu, saya tidak berharap saya klaim, enggak. Saya nggak mau klaim. Kalau saya klaim berarti saya sakit. Kalau saya klaim berarti rumah saya kebakaran. Kalau saya klaim berarti mobil saya ketabrak atau hilang. Saya nggak mau ngeklaim. Saya beli asuransi itu supaya saya tenang. Ada tenangannya di sini. Oh, oke. Jadi nanti kita lagi zikir juga tenangnya double gitu. Oh, insyaallah. Terima kasih. Nah itu yang mungkin orang nggak nyadar ya. Jadi ngerasa bahwa, beli asuransi itu, iya kalau gua ngeklaim. Kalau nggak ngeklaim kan rugi. Mindsetnya yang salah. Justru kalau nggak ngeklaim, saya malah ketenangan selama setahun atau 5 tahun periode itu, saya udah mendapatkan manfaat, yaitu rasa tenang. Mahal ya rasa tenang. Nggak mahal, asal kita manage aja uangnya. Nah, kembali ke materi teman-teman. Yang kayak gini, produknya dalam rangka produk bank kan. Jadi ada asuransinya dalam rangka produk bank. Tapi si bank nanti tawarin ke customer, lu wajib beli asuransi. Tapi silakan ada asuransi A, asuransi B, atau asuransi C. Preminya sama. Jadi si bank nggak mendikte customer, lu beli asuransi dan harus asuransinya A, enggak. OJK cuma bilang, bank lu wajibkan customer beli asuransi. Tapi kasih opsi buat customer untuk pilih asuransi A atau B atau C. Itu namanya referensi dalam rangka produk bank. Atas produk ini, siapa yang bayar preminya? Nasabah ya. Kan BP tadi bayar misalnya 10 juta, 50 juta misalnya. Admin misalnya 5 juta. Premi 5 juta misal ya. Ini adalah duit yang disetor oleh nasabah ke bank. Karena sekalian ini semua kan total misalnya 75 juta misalnya, atau 80 juta. Ini disetor ke bank. Nanti sama bank duit 5 juta ini disetorin ke perusahaan asuransi. Bank dapat komisi nggak? Dapat dong, namanya juga bisnis ya. So everybody win. Perusahaan asuransi dapat premi, bank dapat komisi, nasabah dapat ketenangan. Abstrak ya kak. Mau konvensional mau syariah sama, ya. Karena kalau konvensional sama syariah bedanya adalah ya perusahaan asuransinya aja.
Kalau misalnya BSI, berarti dia kerjasamanya dengan asuransi yang syariah. KPR kan dia ada KPR juga kan? Nah, KPR-nya tentunya syariah dong dengan akad. Oh, kawan. Ijaroh. Ayo, saya sambil ngetes nih. Akadnya KPRS apa? IMBT, IMBT. Ayam. Nah, asuransinya AJK syariah juga dengan akad Wakalah. Tabaru. Oh iya, bagus. Males deh. Iya. Gue anak syariah atau Syariah banget. Kalau BSI wajib kerjasamanya dengan asuransi syariah. Kalau bank konven terserah, tapi biasanya sama asuransi konven juga. Oke. Besok, bukan besok, minggu berikutnya nanti kita lanjut ya. Nah ini model yang sebenarnya udah lama banget, cuman buat orang awam nggak paham ada bentuk kerjasama kayak gini namanya bank assurance model. Minggu depan saya kayaknya belum tentu ngajar. Bagi yang mau ngasih send tugas, kirim aja lewat Telegram ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.